Halo semuanya, kami dari Universitas Negeri Medan, jurusan Ilmu Komputer. Di sini, kami ingin menyelesaikan tugas proyek mata kuliah kewarganegaraan dengan tema menjelaskan tentang Nusantara. Dari tema tersebut, kami mengambil wisata bahari di Indonesia. Bahari berarti air. Di sini, kami akan menjelaskan wisata-wisata yang terkenal dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana kami juga hanya mengambil pulau-pulau besar saja. Yang pertama, Pulau Sumatera akan dibahas oleh Elia. Waktu dan tempat kami persilakan. Di Sumatera, kita akan berkenalan dengan salah satu wisata bahari yang sudah dikenal oleh banyak orang. Danau Toba adalah sebuah danau tektonik vulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba merupakan sebuah surga yang Tuhan titipkan di Sumatera Utara, Indonesia. Karena keindahannya, Danau Toba masuk ke dalam 5 destinasi wisata super prioritas Indonesia. Dilihat dari sudut pandang manapun, Danau Toba memang menyuguhkan keindahan yang sangat menarik untuk dinikmati. Anugerah alam yang berpadu dengan budaya Batak Toba yang khas memiliki ciri khas tersendiri sehingga menjadikan keindahan Danau Toba semakin sempurna. Danau Toba terbentuk lebih kurang 70.000 tahun yang lalu, terjadi akibat ledakan dahsyat gunung api super vulkano yang berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Letusan gunung tersebut menjadikan bentangan alam yang khas berupa sebuah danau vulkanik yang saat ini menjadi danau terbesar di Asia Tenggara. Kawasan Danau Toba ini meliputi 7 kabupaten, yakni Kabupaten Samosir, Toba, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun. Keindahannya bukan hanya tentang pantai, namun ada perbukitan yang seakan terlihat seperti lukisan alam, sehingga sangat menarik hati banyak wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian yang dapat disampaikan dari Sumatera, selanjutnya akan beralih ke Pulau Jawa dijelaskan oleh Saudara Aswin. Salah satu wisata terkenal di Pulau Jawa adalah air terjun Grojogan Sewu. Grojogan Sewu dalam bahasa Indonesia berarti air terjun seribu, sebuah kawasan wisata di lereng Gunung Lawu yang terletak di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk menuju air terjun ini butuh waktu tempuh sekitar 1 jam 40 menit dari kota Solo. Objek wisata ini memang sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Meski Grojogan Sewu berarti air terjun seribu, tetapi air terjun di lokasi ini tidak berjumlah seribu ya. Hanya ada sejumlah titik air terjun dan yang paling tinggi kurang lebih ketinggiannya 81 meter. Air terjun ini ternyata menyimpan sebuah mitos. Konon, menurut para ahli spiritual, air terjun ini merupakan tempat pertemuan bagi para roh luhur yang hidup di Pulau Jawa pada zaman dahulu dan para makhluk gaib lainnya. Maka dari itu wajar saja jika tempat ini dinilai angker oleh para warga sekitarnya. Di kawasan air terjun ini, terdapat sebuah jembatan yang sering dipakai wisatawan untuk berfoto-foto. Nah, jembatan inilah yang juga menyimpan mitos di area air terjun. Mitosnya adalah, jika ada sepasang kekasih yang belum menikah melewati jembatan tersebut, maka hubungan mereka akan putus atau tidak sampai ke jenjang pernikahan. Namun, mitos tersebut tidak berlaku untuk pasangan yang sudah menikah. Untuk bisa memasuki kawasan air terjun, pengunjung domestik hanya dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Dari mulai loket, pengunjung harus berjalan melewati sekitar 1.250 anak tangga agar bisa mencapai air terjun ini. Dalam perjalanan menuruni tangga, wisatawan akan dimanjakan oleh pemandangan hutan tropis dan ada sejumlah kawanan monyet liar yang berkeliaran. Grojogan Sewu banyak dikunjungi oleh orang tua dan anak muda karena akses menuju air terjun ini sudah sangat aman dilalui untuk para orang tua. Dengan sejuknya udara dan indahnya panorama sekitar langsung menghapus rasa lelah wisatawan. Untuk para wisatawan, Grojogan Sewu bisa dijadikan spot destinasi yang sangat menyenangkan. Untuk Pulau Kalimantan akan dijelaskan oleh Saudara Afik. Di Pulau Kalimantan terdapat banyak
objek-objek wisata, salah satunya seperti Danau Labuan Cermin. Danau Labuan Cermin merupakan surga Kalimantan. Danau Labuan Cermin ini terletak di Desa Labuan Kelambu di Kecamatan Biduk-Biduk, Kalimantan Timur, yang bisa ditempuh dari ibu kota Kabupaten Berau, Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Danau ini dinamai Labuan Cermin karena airnya yang sangat jernih, sehingga dapat memantulkan cahaya dari matahari seperti layaknya sebuah cermin. Air pada Danau Labuan Cermin ini merupakan gabungan dari air asin dan air tawar, yang pada permukaannya merupakan air asin, sedangkan pada dasarnya merupakan air tawar. Saat berada di Labuan Cermin, pengunjung dapat melakukan aktivitas berenang, snorkeling, dan juga menyelam. Pemandangan yang terdapat pada Labuan Cermin juga sangat memanjakan mata. Wisatawan dapat melakukan berbagai bermacam aktivitas pada saat di Labuan Cermin. Kemudian, yang kedua ada Pasar Terapung. Pasar Terapung terletak pada kota Banjarmasin, Kalimantan. Pasar Terapung ini ada 3 di Banjarmasin, yaitu Pasar Terapung Muara Kuin, Pasar Terapung Siring, dan Pasar Terapung Lok Baintan. Hal yang menjadi ciri khas dari pasar terapung inilah ialah para pedagang yang menjual dagangan di atas jukung atau perahu tradisional. Biasanya dalam proses transaksi di pasar terapung ini dapat menggunakan metode barter sesuai dengan kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Aktivitas yang terjadi pada pasar terapung ini dimulai dari pukul jam 6 pagi hingga jam 9 pagi. Dan dagangan yang disediakan oleh pedagang pada pasar terapung seperti buah-buahan, makanan, kue tradisional, dan hal lainnya. Kemudian akan dilanjutkan Pulau Bali dan Sumbawa oleh Saudara Joshua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pulau Bali dan Pulau Sumbawa, di mana saya mengambil perwakilan saja yaitu Pulau Bali. Di Indonesia, siapa sih yang tidak mengenal Pulau Bali? Pulau Bali merupakan pulau dewata yang penuh dengan keindahan pantai-pantainya. Pulau Bali memiliki banyak sekali pantai. Salah satu pantainya yaitu Pantai Kuta yang menjadi destinasi utama kita pada hari ini. Sejarahnya, Pantai Kuta ini dulunya adalah sebuah pelabuhan dagang besar. Nah, di sini dulu terjadinya di sini dulu terjadinya sebuah perdagangan antara nelayan lokal dan nelayan di luar dari daerah tersebut. Dulunya, sebelum menjadi pantai juga, pantai ini menjadi habitat dari penyu hijau. Di Pantai Kuta Bali memiliki garis pantai yang sangat panjang yaitu 2,5 km. Dan juga di pantai ini terdapat ombak yang sangat baik sehingga dapat menunjang aktivitas berselancar. Dalam proses kita untuk pergi ke sebuah pantai, kita memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menyaksikan terbenamnya matahari dan juga menyaksikan naiknya matahari. Di sini di Pantai Kuta, kita dapat menyaksikan terbenamnya matahari dengan sangat indah. Selain itu, kita beralih ke bagian keagamaan. Di Pantai Kuta ini biasanya dilakukan upacara besar keagamaan oleh masyarakat setempat. Sehingga tidak jarang ketika kita bermain ke Pantai Kuta menemukan sesajen bekas dari upacara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Dan tidak jarang juga untuk kita bertemu upacara-upacara keagamaan saat kita sedang berlibur ke Pantai Kuta Bali. Baiklah, pulau selanjutnya itu Pulau Sulawesi yang akan dijelaskan oleh Saudari Elia. Terima kasih.
Salah satu wisata bahari yang sangat terkenal di Sulawesi adalah Wakatobi, yang tepatnya berada di Sulawesi Tenggara. Wakatobi adalah nama sebuah kabupaten yang juga merupakan gugusan kepulauan. Nama Wakatobi sendiri adalah akronim dari suku kata terdepan 4 kepulauan tersebut, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Wilayah ini memiliki kekayaan alam laut yang sangat luar biasa. Bahkan pada tahun 2012, Taman Nasional Wakatobi ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Karena wilayah ini memiliki kekayaan bawah laut yang luar biasa, yaitu 750 spesies terumbu karang dari total 850 jenis yang ada di dunia. Selain itu, masyarakat yang tinggal di daerah Wakatobi adalah masyarakat dengan gaya hidup yang unik. Mereka adalah suku Bajo. Di Wakatobi, tepatnya di Pulau Wangi-Wangi, terdapat sebuah kampung yang bernama Bajo Mola yang dihuni oleh suku Bajo. Berbeda dengan kampung pada umumnya, pekarangan dan teras di perkampungan ini berupa hamparan laut luas dengan air yang jernih. Selain menikmati pemandangan yang mengesankan, kita juga dapat mengenal kehidupan suku Bajo jika berkunjung ke Wakatobi. Selain hal tersebut, Wakatobi juga menduduki peringkat dalam 10 destinasi wisata super prioritas Indonesia. Karena itu, keindahan dan daya tariknya tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, Pulau Papua akan dijelaskan oleh Saudara Yosua. Baiklah, di sini saya akan kembali menjelaskan satu pulau yaitu Pulau Papua. Di Pulau Papua, saya mengambil wisata yaitu Raja Ampat. Wisata ini terletak di Pulau Papua yang berprovinsi di Papua Barat, yang beribu kota Waisai, lebih tepatnya berada di Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat dulunya ditemukan oleh seorang penyelam berkebangsaan Belanda bernama Mas Amer. Tujuan awalnya adalah menelusuri keberadaan pesawat dan kapal yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua yang diperkirakan karam di kawasan tersebut. Dalam bahasa Indonesia, Raja Ampat berarti empat raja, yaitu empat raja yang menguasai 4 kerajaan di wilayah tersebut. Nama Raja Ampat berdiri sendiri diambil dari cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Hutan Amazon merupakan hutan yang memiliki spesies binatang darat terbanyak, sedangkan Raja Ampat merupakan hutan Amazon di bawah laut. Selain itu, ada fakta unik, yaitu Raja Ampat termasuk ke dalam 10 tempat menyelam terpopuler di dunia. Ketika kita menyelam ke dalam lautan Raja Ampat, kita akan melihat biota-biota laut yang sangat indah dan juga kita akan menemukan hal-hal menarik yang hampir punah di dunia ini. Sehingga Raja Ampat juga tempat wisata sekaligus cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah untuk menjaga biota-biota laut tersebut. Sekian dari wisata wisata-wisata yang sudah kami jelaskan, sehingga teman-teman sekalian yang menonton video ini dapat mengetahui dan memahami ada banyak sekali wisata air yang luar biasa di Indonesia. Sehingga kami juga berharap teman-teman dan saudara-saudara sekalian lebih mencintai lingkungan dan budaya yang ada di Indonesia. Sekian dari proyek video kami ucapkan terima kasih.